berita terbaru hari ini telah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, sangat menggemparkan di sebuah perbukitan. Untuk berita selengkapnya, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Lisya. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya. Lisya, silakan. Ya, Lisya. ya, terima kasih. Oke, pemirsa, saya sudah berada di perbukitan di mana tempat terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Seperti yang Anda lihat, sudah banyak orang berkumpul di sini dan banyak orang yang melihat ke atas. Peristiwa apa yang sudah terjadi? Saya kembalikan ke studio bersama rekan Anda. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Wah, hari ini Tante Ana dan Tante Lisya senang sekali karena kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bisa bertemu ya Tante Lisya, Iya. semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kita. Iya. Tante Ana, tadi ada berita besar. Oh iya, betul. Ada suatu peristiwa yang sudah terjadi, Iya. tapi kita belum tahu ya peristiwanya apa ya. Iya. Nanti kita akan tahu peristiwa itu apa pada saat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah selalu menyertai kita setiap hari, dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi. Yuk bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Dan setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Seperti janjinya ya, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Yuk adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari. Tuhan, pada saat ini kami beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sungguh bersyukur, kita senang sekali ya Tante, karena setiap hari harinya Tuhan. Wah, senang sekali ya kalau kita setiap hari bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kalau memuji, memuliakan Tuhan sendiri nggak asik Tante Ana. Betul. Gimana kalau adik-adik lihat di sekeliling adik-adik, ada papa, mama, kakak, adik, opung, oma, opa, om, tante, semua diajak untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita menyanyi bersama, singing glory, praise the Lord. Bangkit berdiri ya. Sing
semua bisa memuji Tuhan. Semuanya memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita tidak bisa membalas cinta kasih-Nya Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Betul ya Tante, seperti aktivitas minggu lalu ya, kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan cerita Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya, betul sekali Tante Lisha. Adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas minggu lalu, sudah bersaksi, sudah menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, sudah bersaksi juga lewat puji-pujian ya Tante. Ya. Tapi adik-adik, kadang kita masih sering membuat hati Tuhan sedih. Kita kadang masih tidak taat pada perintah Tuhan, tidak patuh pada mama papa. Bahkan kita malas beribadah, malas juga baca Alkitab dan baca renungannya. Adik-adik, saat ini Tante Ana mau ajak adik-adik untuk mengingat-ingat lagi perbuatan yang sudah menyedihkan hati Tuhan, yang sudah kita lakukan. Nanti kita akan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau. Sekali lagi, bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakui segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku perbuatan-perbuatan kami yang sudah menyedihkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami karena kami sudah tidak taat pada perintah Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami masih takut untuk menjadi saksi Tuhan. Kami masih malu-malu untuk memuji dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan biarlah kami boleh selalu berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante Ana ingat tadi di awal ibadah? Tentu ingat Tante Lisha. Iya, ada berita besar yang akan kita dengarkan bersama di dalam firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Roland. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita mau seperti bejana yang siap dibentuk seturut kehendak Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh
Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitab sudah dipegang semua ya? Mari, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat, anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami semua dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yuk, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Udah dapat semua adik-adik? Sudah ya? Tante akan bacakan buat kita semua. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik pernah nggak ditinggalkan mama dan papa? Papa dan mama pergi keluar kota atau keluar negeri, dan adik-adik tinggal di rumah. Biasanya sebelum pergi, mama papa pasti menyampaikan pesan-pesan ya adik-adik. Misalnya, jangan nakal ya di rumah, atau bersihkan kamar, atau juga belajar, dan juga dikasih tahu baca Alkitab dan renungan harian. Kan? Gak boleh main gadget terus, nanti matanya rusak loh. Biasa mama pesan-pesan gitu ya adik-adik? Iya. Dan juga mama atau papa akan bilang, kamu gak usah takut atau khawatir. Nanti pada saat mama dan papa pergi, ada oma dan opa yang nemenin di rumah. Jadi gak sendirian di rumah, ada temennya. Dan kalau kangen, pengen telepon, boleh tuh bilang sama oma opa untuk telepon ke mama atau papa. Biasanya gitu ya adik-adik, pesan dari mama atau papa kalau mereka pergi. Nah, begitu juga adik-adik dengan Yesus. Yesus sudah bangkit dan akan naik ke surga.
Yesus juga memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Dan adik-adik sudah mendengarkan pesan-pesan itu beberapa minggu lalu kita ibadah. Apa aja ya pesan-pesannya? Masih ingat gak adik-adik? Masih ingat? Pasti masih ingat ya. Masih ingat gak kepada Petrus? Apa nih pesan Yesus kepada Petrus? Saat itu Yesus bersama murid-muridnya sedang di tepi pantai Danau Tiberias. Mereka sedang makan bersama dan Yesus bertanya kepada khususnya Petrus nih. Yesus bertanya. Pada saat itu adik-adik, Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Apa jawab Petrus adik-adik? Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, sampai 3 kali Yesus mengatakan hal itu kepada Petrus. Hal ini menunjukkan adik-adik bahwa pesan dari Yesus sangat penting. Petrus menggembalakan domba-domba. Petrus menjadi pemimpin yang menjaga murid-murid Tuhan, yang harus memelihara, harus membimbing, dan jangan sampai ada yang hilang tugas gembala. Dan kemudian adik-adik masih ada pesan Yesus. Pada saat itu Yesus bersama murid-muridnya berada di Bukit Zaitun dekat Betania. Nah, di sini Yesus meminta murid-muridnya untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik, berita Injil. Apa kata Yesus? "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dan Yesus juga berkata bahwa Yesus akan menyertai mereka sampai kapanpun juga. Dan saat ini adik-adik, Yesus kembali mengingatkan mengenai bersaksi. Dan aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berkata begitu. Artinya apa adik-adik? Murid-muridnya akan menerima Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, membuat murid-murid menjadi berani untuk bersaksi. Roh Kudus yang akan menolong mereka. Dan Yesus mengatakan juga bahwa bersaksi itu dari Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, sampai kemana adik-adik? Sampai ke ujung bumi. Artinya ke mana-mana. Murid-murid akan bersaksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, murid-murid akan menunggu turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, pada saat berbicara begitu kepada murid-murid, pelan-pelan Yesus terangkat ke atas. Naik, 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 sampai kemudian Yesus tidak nampak lagi di balik awan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia
naik ke surga. Adik-adik, tampak dua orang berpakaian putih menyampaikan bahwa Yesus yang sudah terangkat ke surga akan kembali sama seperti saat dia naik ke surga. Nah, adik-adik, kita tahu nih sekarang Yesus sudah naik ke surga dan memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk bersaksi. Apakah pesan ini hanya sampai kepada murid-murid saja? Tidak ya adik-adik. Pesan ini saat ini sudah sampai kepada kita semua. Kita, yaitu tante dan adik-adik semua, harus menjadi saksi. Gimana ya caranya tante untuk menjadi saksi? Apakah untuk menjadi saksi adik-adik harus pergi ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, Samaria, atau ujung bumi? Enggak adik-adik. Adik-adik bersaksi mulai dari rumah. Gimana bersaksi di rumah? Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik ceritakan lagi kepada mama, papa, atau kepada teman-teman tentang firman Tuhan bahwa Yesus sudah naik ke surga. Kepada teman, kepada siapa saja yang adik-adik temui. Nah, adik-adik selain bercerita tentang firman Tuhan, bersaksi itu bisa juga adik-adik bernyanyi, memuji nama Tuhan. Misalnya lagu yang tadi kita nyanyikan tuh adik-adik nyanyikan. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Itu bisa. Atau hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Bisa adik-adik. Cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga atau pujian yang adik-adik nyanyikan tadi bisa adik-adik rekam dengan video. Minta tolong mama, papa, atau kakak. Buat yang terbaik. Kemudian rekamannya kirim ke om dan tante sekolah minggunya. Nah, oleh om tante sekolah minggu akan masuk dalam ruang kesaksian saat ibadah. Itu berarti adik-adik sudah menjalankan pesan Tuhan Yesus menjadi saksi. Tante kan tahu aku nggak bisa nyanyi. Tante juga tahu dong, aku nggak bisa tuh nyampain cerita-cerita gitu. Nggak bisa tante. Adik-adik ada yang satu bisa. Adik-adik bisa baca? Nah, adik-adik ambil Alkitabnya, kemudian adik-adik baca. Ya, firman Tuhan hari ini, Yesus terangkat ke surga. Adik-adik rekam, videokan. Kemudian adik-adik bilang ke teman-teman, yuk teman-teman, kita bisa loh baca firman Tuhan. Ajak teman-temannya untuk baca firman Tuhan. Itu juga sudah bersaksi. Gimana? Bisa kan? Adik-adik semua bisa membaca, berarti bisa. Yakin dan percayalah. Kalau masih takut adik-adik, berdoa. Minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan adik-adik melakukan kesaksian. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Hari ini adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 13. Yuk sama-sama kita buka Yohanes 3 ayat 13. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Udah dapat semuanya? Yohanes 3 ayat 13. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Adik-adik tahu siapa anak manusia? Iya, anak manusia adalah Tuhan Yesus. Kita ulangin ya sekali lagi. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kami hari ini. Kami mau Tuhan untuk bersaksi menceritakan Injil kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kami semua mau berani Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Jadi kami nggak cuma mendengar, tapi kami betul-betul mau melakukannya. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami ada yang bermain-main pada saat mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Wow, adik-adik, ternyata Tante Ana itu peristiwa yang tadi kita mau simak sama-sama ya. Wah, adik-adik sudah mendengar peristiwa besar itu, yaitu Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Iya adik-adik, peristiwa yang sangat luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Yesus turun dari surga menjadi manusia, hidup dengan sempurna, tanpa celah, tanpa dosa, tapi harus menerima hukuman di salib karena dosa-dosa kita ya Tante. Lalu bangkit, menghapus dosa kita, menyelamatkan kita, sehingga kita bisa masuk surga nanti. Dan sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga. Kembali kepada Bapaknya. Wah, walaupun Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti Dia meninggalkan kita ya Tante. Betul, Tante Alicia. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita melalui Roh Kudus. Seperti pujian ini. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Tuhanku telah naik ke surga. Sekali lagi ya adik-adik. Nah adik-adik, peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga akan kita rayakan nanti hari Kamis tanggal 13 Mei. Nah sekarang sebagai ungkapan syukur kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan amplopnya, uang persembahannya dimasukkan dalam amplop. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik bisa berikan uang persembahan adik-adik kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah, mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu.
persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Leonel dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan. Terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih adik Leonel yang sudah memimpin doa persembahan pada hari ini. Untuk adik-adik yang akan melayani sebagai pemimpin doa persembahan dan doa pengakuan dosa, bisa menghubungi om atau tante. Tapi buat adik-adik yang diminta merekam lagi, jangan menyerah ya tante. Harus tetap semangat. Semangat, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau aktivitas tante Ana. Silakan tante, berikan beritanya. Oke, siap rekan Ana. Oke, kita mau membuat aktivitas hari ini adalah adik-adik akan menceritakan kembali kisah yang luar biasa itu tadi ya tante, peristiwa yang spektakuler yang besar itu, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Kita ceritakan kembali, bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga kita menyampaikan secara lisan, bisa direkam dan dikirimkan ke grup orang tua atau grup kelas ya, supaya semua orang bisa mendengar berita yang besar itu ya, peristiwa besar Tuhan Yesus telah naik ke surga. Oke, itu saja Tante Ana aktivitasnya. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita pagi ini, Tante Ana dan Tante Lisya akan memberikan pesan-pesan karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi kita masih harus tetap berhati-hati. Adik-adik, kalau bisa tidak pergi-pergi dulu, tetap di rumah saja. Tapi kalau memang terpaksanya harus keluar rumah, harus pergi, jangan lupa prokesnya ya Tante. Pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain itu, selain mencuci tangan supaya bersih, adik-adik juga jangan malas mandi, apalagi kalau habis pergi keluar rumah. Begitu kembali, begitu pulang sampai rumah harus segera mandi supaya kita tetap bersih dan virus-virus corona ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, supaya kita tetap sehat juga, adik-adik harus makan makanan yang sehat, yang bergizi. Sayur, buah, minum susu, makan daging, ikan, telur, semua yang sehat dan bergizi, adik-adik harus mau makan supaya badannya kuat, sehat, dan tidak mudah sakit. Nah, untuk adik-adik yang selalu belajar di depan monitor laptop atau HP atau gadget apapun yang adik-adik pakai, nah adik-adik harus hati-hati juga, harus bijaksana dalam menggunakan alat-alat tersebut supaya mata adik-adik juga tetap sehat dan adik-adik tetap bisa belajar dengan semangat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terakhir, tapi tidak kalah penting, justru ini yang sangat penting. Jangan putus-putus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga adik-adik, menjaga mama, papa, menjaga saudara-saudara kita, bahkan sahabat-sahabat kita dan semua orang. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jagai, dan kita bisa lalui masa ini. Dan nanti pada akhirnya pandemi ini selesai ya, dengan Tante Lisya dan adik-adik, kita bisa bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, wah banyak pesannya ya Tante Ana. Tapi kalau kita ikutin semuanya itu untuk kebaikan kita ya. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Diingat ya bahwa firman Tuhan hari ini, berita besar yang tadi sudah disampaikan melalui firman Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Ia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan kita mau selalu memuliakan Tuhan dalam perbuatan dan perkataan kita. Kita juga mau jadi saksinya ya Tante, seperti di aktivitas yang kita akan lakukan. Kita mau jadi saksi Tuhan dengan menceritakan kembali peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Kita ada satu hal lagi Tante Lisya yang Tante Ana tadi ketinggalan kasih tahu ke adik-adik. Selain berdoa, kita juga harus selalu membaca Alkitab setiap hari. Betul.
membaca renungan harian anaknya setiap hari. Namanya juga renungan harian ya Tante, Ya. jadi dibacanya setiap hari. Dan juga adik-adik bisa dengarkan renungan audio melalui podcast Shema yang Tante Sekolah Minggu kirimkan ke mama papa adik-adik, atau mungkin adik-adik yang sudah besar sudah punya handphone sendiri, Om Tante sudah kirim ke WhatsApp grup adik-adik. Ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sungguh bersyukur, kita mau terus memuliakan Tuhan, dan kita mau mengangkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita mau jadi saksi Tuhan sampai selama-lamanya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, Tante Lisa mau ingatin bahwa nanti tanggal 13 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik ikut beribadah bersama Papa dan Mama ya. Oke, yuk kita mau bersatu hati, kita mau berdoa, doa penutup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Kau kumpulkan bersama-sama saat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau sudah terangkat ke surga. Saat ini ajarlah kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak yang selalu siap memuji memuliakan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami juga siap menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan cerita tentang Tuhan dimanapun kami berada. Dan Kau memampukan kami, memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami minggu depan agar kami boleh kembali beribadah, bersekutu, dan terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. To God be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai